Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini gue bakal bacain spoiler episode ke-11 dari anime Tokyo Revenger. Seperti yang kalian ketahui, kemarin Draken sudah dibawa ke rumah sakit. Lalu ini adalah keadaan pada saat dia sampai di rumah sakit. Bagaimana kondisinya? Dia mempunyai luka tusukan di perut dan kehilangan banyak darah. Dia sedang mengalami gagal jantung dan dalam kondisi berbahaya, kata perawat tersebut. Lalu di situ Takemichi merasa panik karena keadaan Draken. Lalu di situ ada Emma, Hina, dan teman-teman Takemichi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Gagal jantung, kata teman-teman Takemichi. Kemudian perawat pun datang. Tolong bersiaplah untuk yang terburuk. Aku takut, Hina, kata Emma. Lalu tiba-tiba di belakang ada yang memanggil Takemichi. Itu adalah Mitsuya dan Pean. Di mana Draken? Apa Draken baik-baik saja? Mitsuya, Pean, kata Takemichi. Tidak mungkin Kiyomasa melakukan ini. Sebelum kami sampai ke rumah sakit, detak jantungnya. Nah, tiba-tiba Maiki datang ke rumah sakit. Takemichi, kata Maiki. Draken saat ini, kata Takemichi. Kemudian Maiki langsung berkata, aku sudah mendengarnya. Di mana ruangan tunggunya, kata Maiki. Maiki, kata Emma. Maiki, kata Mitsuya dan Pean. Semuanya diam, kata Maiki. Ini rumah sakit, jadi harus tenang. Betul, dalam keadaan apapun harus diterima dengan keadaan yang positif dan baik. Kenshin adalah orang yang selalu memegang kata-katanya. Dia tidak akan mati di sini. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang hina. Karena dia berjanji untuk menguasai seluruh dunia denganku. Jadi Emma, Mitsuya, Takemichi, dan Pean, percayalah pada Kenshin, kata Maiki. Ya, apa yang terjadi jika kami menyerahkan keputusasaan? Maiki, dia kuat seperti yang kukira, kata Takemichi dalam hatinya. Kemudian ada teriakan dari ruang operasi. Operasinya selesai, kata perawat tersebut. Dia lolos dari kematian. Takemichi di situ sangat kebingungan dan merasa senang. Operasinya sukses, kata Takemichi, Hina, Emma, dan lain-lainnya. Wow, Takemichi di situ sangat senang. Kita berhasil menyelamatkan Draken. Lalu Mitsuya berkata, diam kalian. Hina, aku sangat lega, kata Emma dengan menangis. Anggota teman yang lain sedang menunggu di luar. Aku akan memberitahu kabar pada mereka, kata Mitsuya. Oke, kata Takemichi. Kemudian Takemichi berkata, Pean, aku tidak bisa keluar dan menunjukkan wajahku pada semuanya. Kemudian Mitsuya berkata, Pean, semuanya sudah tahu kalau kau memikirkan Pancin. Mitsuya, kata Pean. Tapi Pean, orang yang paling memikirkannya adalah Draken. Kemudian Mitsuya mengingat bahwa pada saat itu dia sempat bertemu Draken. Kau pergi menjenguknya meski kau tidak bisa menemuinya, kata Mitsuya. Itu tidak penting, kata Draken. Setiap hari setelah itu Draken pergi bersama orang tua Pancin untuk menjenguknya. Meskipun hanya keluarga yang bisa menemui tahanan, dia mengambil persediaan menunggu sendiri di luar sepanjang waktu, kata Mitsuya. Itulah orang yang kau jebak, kata Mitsuya kepada Pean. Lebih baik kau meminta maaf pada Draken, Pancin, dan semuanya, kata Mitsuya. Di situ Pean merasa sangat bersalah karena telah menjebak Draken dan ingin membunuhnya. Selamat datang kembali Pean, kata Mitsuya. Lalu di situ Pean langsung menangis. Oh, hujannya berhenti, kata Hina dan Emma. Apa yang harus kulakukan? Lihat jam berapa ini. Ini 4 Agustus ya, kata Takemichi. Lalu Takemichi mengingat kembali. Selamatkan Ryugu Jiken pada tanggal 3 Agustus. Itu misimu kali ini, kata Naoto pada saat itu. Ini sudah 4 Agustus. Naoto, aku berhasil melewati malam ini. 3 Agustus sudah berakhir. Misiku melindungi Draken telah sukses, kata Takemichi. Kemudian di situ terlihat anggota teman yang lainnya. Di mana Maiki, kata Takemichi. Ini aneh, kemana dia pergi? Lalu Takemichi melihat Maiki yang sedang menyender di tembok. Lalu Maiki menangis dengan bahagia. Syukurlah, Kenshin. Lalu Takemichi mengingat, dia memasang wajah tegar untuk menyemangati yang lain. Benar, orang yang paling khawatir adalah Maiki. Kemudian Maiki berkata, kau membuatku khawatir. Lalu scene pun berpindah di 10 Agustus.
Sudah seminggu sejak tragedi pada 3 Agustus. Rumornya mengenainya sudah menyebar, kata orang-orang. Ya, di situ terlihat Takemichi yang menggunakan baju yang sangat norak. Oh, itu Takemichi, orang yang meredakan pertarungan 3 Agustus. Salam Takemichi senpai, kata anak-anak tersebut. Hah? Aku? Luka lamaku berulang lagi. Keren ya, kata orang-orang tersebut. Dalam waktu singkat, aku menjadi pembicaraan preman kota. Lalu dia bertemu dengan Akun. Dan inilah orang yang aku selamatkan. Sial, aku tidak mau kembali ke masa depan, kata Takemichi. Aku disambut oleh anak-anak baru dan para anggota Toman, kata Takemichi. Kemudian ada anak yang berkata, bukankah menghentikan perselisihan antara Maiki dan Draken sulit baginya? Dia orang yang paling tangguh, bukan? Dia ditusuk pisau di tangannya. Apakah dia dewa? Kudengar dia melempar yang punya pisau, kata anak-anak tersebut. Orang-orang mulai memanggilku legenda dunia preman. Kemudian Takemichi menjenguk Draken. Draken, aku datang untuk menjengukmu. Lalu Draken kebingungan dan berkata, tidakkah kau sedikit terbawa suasana? Hah? Apa yang kau maksud? Kata Takemichi. Seluruh tubuhmu bergetar dalam kegembiraan, iya kan? Kata Draken. Dan lepaskan pakaian norak itu. Jangan terbawa suasana hanya karena kau dilulukan sekarang, bodoh, kata Draken. Norak? Draken, kau tidak mengerti. Bagaimana perasaanku bisa hidup untuk melihat esok hari? Hah, menjijikan, kata Draken. Lalu Takemichi marah. Ini pertama kalinya orang lain menghormatiku, oke? Kupikir tidak apa jika aku menikmatinya sebentar. Lalu Draken berkata, jangan meneriakan hal yang menyedihkan seperti itu, kata Draken. Lalu Takemichi merasa kecewa. Cih, kau tidak lucu. Jadi begini jadinya setelah kau membaik. Meskipun kau berhutang padaku dan lainnya, kata Takemichi. Lalu Draken mengingat hal sesuatu. Oh, itu mengingatkanku dengan ini. Ini dari Maiki. Dia bilang untuk memberikannya padaku. Tokufu. Ya, itu adalah sebuah tokufu. Tapi aku ingin memilikinya, kata Takemichi. Takemichi, Toman berhutang budi padamu. Tidak ada yang menyangkalnya, termasuk aku, kata Kenshin. Dan aku akan menunjukkan rasa terima kasihku secara formal. Terima kasih Takemichi, kata Draken dengan membukukan badannya. Jaga topuku itu. Jadi ini milik Maiki. Ini tanggung jawab yang besar untukku, kata Takemichi. Aku penasaran apakah aku bisa menjadi orang yang menggantikannya suatu hari nanti. Bicaralah padanya, kata Takemichi. Dia mungkin masih tidur di atap, kata Draken kepada Takemichi. Kemudian Takemichi menemui Maiki di atas atap. Tidak sedikit pun, kata Takemichi. Aku bisa menghilangkan perasaan yang tidak pasti ini. Apa alasan Hanma mengasuh Toman untuk memecah belah Toman? Kenapa dia menggunakan grup Gyomasa untuk mencoba membunuh Kenshin? Di situ Takemichi terdiam. Dan misteri terbesar dari semuanya adalah orang yang menyadarinya lebih dahulu tentang pertikaian Kenshin dijadikan target. Dan yang menghentikannya adalah kau, Takemichi, kata Maiki. Siapa sebenarnya dirimu? Lalu Takemichi merasa terpojok. Apakah Maiki sudah menyadari semuanya? Kata Takemichi. Ada apa dengan baju norak itu? Lalu Maiki berkata seperti itu. Ya terserahlah, berkat kau Kenshin selamat. Terima kasih Takemichi, sambil menjabat tangan Takemichi. Aku menyelamatkan Draken, jadi misiku sukses. Maiki, Draken, Akun, sejujurnya aku ingin tetap bersama kalian semuanya. Tapi aku harus pulang ke rumah sekarang, kata Takemichi. Selamat tinggal semuanya. Lalu Takemichi bertemu kepada Hina. Ya, maksudnya Takemichi ke rumah Hina. Takemichi, kau selalu muncul entah dari mana, kata Hina. Maaf soal itu, kata Takemichi. Kemudian Takemichi berkata, apa Naoto ada di sini? Tunggu sebentar, kata Hina. Ini, kalung, kata Hina. Ini sebagai balasan karena membuatmu terlibat dalam segala kejadian kemarin. Oh, di festival, kata Hina. Untuk menebus apa yang harus kuperbaiki. Hanya benda kecil yang tidak seberapa, kata Takemichi. Ini semanggi berdaun 4. Ya, kata Takemichi. Tentu, sejujurnya itu bukan hanya untuk menebus kejadian kemarin, Hina. Bagaimana? Tapi karena aku ingin meninggalkan sesuatu di masa ini, kata Takemichi. Karena kami tidak akan melihat satu sama lain lagi, kata Takemichi.
Ya, cocok untukmu Hina. Terima kasih Takemichi, aku akan menjaganya. Kemudian Naoto pun datang. Maaf mengganggu bermesraannya, tapi apa yang kau inginkan Takemichi? Sudah berapa lama kau di sini? Kata Hina. Hadiah yang bagus, kata Naoto. Kau mau mengintip kami, kakak memanggilku, lalu aku datang hanya itu, kata Naoto. Harusnya kau mengatakan sesuatu saat sudah di sini, Naoto. Ayo bersalaman. Kemudian Naoto bingung. Takemichi, kau sangat suka salaman atau apa? Hah? Kurasa begitu, kata Takemichi. Hina berbahagialah, kata Takemichi. Lalu ia menjabat tangan Naoto. Lalu Takemichi kembali ke masa lalu. Aku menghentikan kematian Draken. Dengan ini Draken akan tetap hidup hingga hari ini sebagai tangan kanan Toman. Yang artinya Kisaki tidak akan menjadi tangan kanan Toman. Mikey tidak akan berubah karena kematian Draken. Akun tidak akan ketakutan dengan Kisaki, dan Hina tidak akan dibunuh oleh Toman yang sekarang rusak. Dengan menyelamatkan Draken, semuanya harusnya sudah berubah. Benarkah Naoto? Kata Takemichi. Kemudian Takemichi kembali ke masa depan. Ya, dia berada di toko buku atau kaset. Berapa kali harus kukatakan padamu, Hanagaki Takemichi? Hah? Manajer, letakkan kembali DVD di rak setelah dikembalikan. Berapa kali harus kukatakan padamu? Kata manajer tersebut. Pekerjaan, kata Takemichi. Hah? Tunggu, ada apa ini? Apa? Di mana Naoto? Kata Takemichi sedang kebingungan. Walau sudah kucari berkali-kali, berita kematian Hina tidak muncul. Hanagaki Takemichi, apa kau mencoba bolos bekerja? Oh maaf, kata Takemichi. Kemudian Takemichi berkata, semuanya apa perjalanan waktu dan semuanya cuma mimpi? Tidak, itu bukan mimpi. Luka ini kudapatkan saat Kiyomasa menusukku, kata Takemichi. Hei Hanagaki Takemichi, kata manajer tersebut. Maaf, aku harus mengambil cuti. Hah? Kata manajer tersebut. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku sudah dipecat dari pekerjaanku sebelumnya. Kenapa nomor Naoto tidak ada di kontakku? Sial, apa yang terjadi? Kata Takemichi. Lalu Takemichi melihat calon. Apa ini tempatnya? Ya, di situ ada akun. Sampai jumpa, kerja bagus hari ini, kata pelanggan tersebut. Pastikan kau menguncinya setelah bersih-bersih. Lalu Takemichi melihat akun dengan gaya rambut yang sama. Akun, ada apa Takemichi? Kata akun. Jangan teriak-teriak, cepat masuk ke dalam, kata akun. Lalu Takemichi mengingat akun di masa depan yang berbeda. Tunggu sampai aku selesai bersih-bersih, kata akun. Oke, akun mungkinkah? Kata Takemichi. Kau sekarang penata rambut. Hah? Aku masih pemula, kata akun. Setiap hari aku harus bekerja keras melakukan kerja sambilan. Aku ingin bicara padamu hari ini karena mereka akhirnya memperbolehkanku memotong rambut bulan depan. Dan aku ingin kau menjadi modelku, kata aku. Dan karena itu, kau akan menjadi pelanggan pertamaku, seperti janjimu, ya kan? Kata akun. Baiklah, itu janjinya. Lalu Takemichi mengingat masa lalunya. Baiklah, itu janjinya kan? Tentu. Pelanggan pertamamu adalah aku. Hahaha, kata akun. Kenapa? Apa kau lupa? Bodoh. Tidak mungkin aku lupa hal itu. Hah? Sekarang kau menangis. Bodoh, aku tidak menangis, kata Takemichi. Tidak pernah berubah ya, dasar cengeng, kata akun. Akhirnya aku mengerti. Aku merubah masa kini. Aku benar-benar berhasil, kata Takemichi. Lalu ponsel Takemichi berbunyi. Takemichi, HP-mu berbunyi. Nomor tidak dikenal. Lalu Takemichi mengangkat. Halo? Kau berhasil ya? Hah? Dan kau juga sudah kembali dari masa lalu. Naoto, kata Takemichi. Luar biasa, kau benar-benar melakukannya. Kau mengubah segalanya. Takemichi, mari lihat kakakku, kata Naoto. Di situ Takemichi merasa kebingungan. Lalu Takemichi mengingat masa lalunya di mana ia mendapatkan berita bahwa geng Tokyo Manji mendapati keributan yang sangat besar di kota. Dan salah satu korban jiwanya adalah Tachibana Hinata, yaitu mantan Takemichi. Tapi sekarang aku bertemu dengan Hina. Hina masih hidup, kata Takemichi. Ketika aku mencoba mencari kabar itu, tampaknya insiden di mana kakakku meninggal tidak terjadi selama ini. Maksudmu keributan oleh Toman? Ya, aku tidak percaya kau benar-benar berhasil, Takemichi. Maksudku karena kau benar-benar pecundang, kata Naoto. Kau cari ribut, kata Takemichi. Iya, itu tidak penting karena sekarang kita bisa melihat kakakku. Benar, Naoto, aku sangat gembira sekarang. Kami bisa melihat Hina.
bisa bertemu dengan Hina di masa ini seperti sebuah mimpi, kata Takemichi. Kita sampai di apartemen Hina. Aku penasaran apa Hina berubah. Sudah pasti, ini sudah 12 tahun sejak kalian putus. Sekarang dia wanita yang sangat anggun. Wanita yang anggun, kata Takemichi. Dia guru SD sekarang, kata Naoto. Oh, lalu Takemichi mengingat masa lulunya pada saat ia datang ke rumah Tachibana Hinata. Takemichi, aku merindukanmu. Oh, hentikan ini Hina, kata Takemichi. Harusnya aku sudah tahu Naoto, aku pasti salah paham ya kan? Bahkan jika aku bisa bertemu Hina, itu pasti tidak seperti yang kubayangkan. Naoto, ya, kata Naoto. Aku tidak akan bertemu dengannya sama sekali. Hah? Naoto merasa kebingungan. Kenapa dengan tiba-tiba, kata Naoto. Aku menyelamatkan nyawa Hina. Tapi saat aku memikirkannya, bukan berarti dia tahu soal itu kan? Naoto, kau bisa bertemu dengannya karena kau adalah adiknya. Tapi aku hanyalah orang asing. Lalu Naoto berkata, Takemichi. Lalu Takemichi berkata kembali kepadanya, jika dia bisa hidup bahagia itu sudah cukup bagiku, kata Takemichi. Lalu Naoto membiarkannya pergi. 12 tahun sudah, wajar jika dia tidak mengingat wajah pacarnya dari 12 tahun lalu. Apa yang kulakukan? Kuberikan semua yang kupunya tapi tidak ada yang berubah sama sekali. Aku masih seorang perjaka 26 tahun yang setengah menganggur. Tidak mungkin aku bisa bertemu dengan Hina seperti ini. Kenapa aku sendiri yang tidak bisa berubah sama sekali? Meskipun aku mengubah masa kini, aku bisa melompat waktu, tapi pada akhirnya aku hanya orang yang tidak berguna sampai ke akarnya. Kurasa aku akan kembali ke kehidupan lamaku. Lalu tiba-tiba Takemichi bertemu dengan Hina. Ya, oh, aku berhasil berhalusinasi, kata Takemichi. Kimichi, lalu ia mengingat hal-hal lamanya. Hah? Kau di sini di depanku, kata Takemichi. Pada saat ia bertemu dengan Hina. Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kau ada di sini dengan mata yang sama seperti saat itu, kata Takemichi. Sial, tidak bisa berhenti menangis. Takemichi, kau selalu muncul entah dari mana. Ya, perkataan ini sama seperti pada saat Hina bertemu dengan Takemichi di masa lalu. Lalu di situ Takemichi masuk kembali ke kamar Hina. Dan ada Naoto juga. Lalu dia saling diam-diam saja. Cuaca hari ini sangat bagus ya, kata Takemichi. Lalu Naoto berkata, ini mendung. Ada apa dengan kali ini? Cuman ini yang kalian lakukan setelah sekian lama tidak bertemu, kata Naoto. Kalian pasti punya banyak hal yang menumpuk yang ingin kalian bicarakan. Ya, kami cuma gugup, kata Takemichi. Aku tidak tahu apa yang harus kami bicarakan, kata Takemichi. Sudah lama ya, kata Hina. Lalu dia gugup-gugup lagi. Di situ Naoto sangat kesal. Aku mau pulang, kata Naoto. Tunggu Naoto, sambil menarik kaki Naoto. Aku tidak akan duduk dalam keheningan ini. Kalian berdua jaga diri kalian, kata Naoto. Hatiku akan meledak keluar dari dadaku kalau kau meninggalkan kami berdua. Apa kau mencoba membunuhku, Naoto? Kata Takemichi. Kupikir kita adalah sahabat. Kita bukan sahabat, lepaskan, kata Naoto. Kau sangat kejam, kata Takemichi. Iblis dan setan, kata Tachibana Hinata. Takemichi, kau tidak berubah sedikit pun, kata Hina. Hah? Kalung itu, kata Takemichi. Kenapa tidak pergi keluar, kata Naoto. Aku yang akan mengemudi, kata Naoto. Oke, kata Hina. Lalu mereka pergi mengendarai mobil. Di situ Takemichi di depan dengan Naoto, lalu Hina di belakang. Tidak ada yang berbeda dari yang tadi, kata Naoto. Apa maksudnya? Itu pasti kalung yang kuberikan padanya sebagai hadiah kan? Tidak mungkin Hina masih menyukaiku juga. Tidak, itu tidak mungkin. Itu hanya kalung dengan desain yang mirip yang dia beli. Ya, itu pasti. Untung saja aku hampir gegabah merayakannya, kata Takemichi. Tapi akan kucoba lihat lagi. Hei, hentikan mobilnya, kata Hina. Lalu Naoto rem mendadak. Ada apa? Bagaimana kalau kita pergi berjalan kaki, Takemichi, kata Hina. Lalu ia berjalan kaki. Taman ini sungguh nostalgia. Apa kau punya kenangan dengan tempat ini, kata Takemichi. Aku datang dengan orang yang kusuka. Oh, kata Takemichi. Saat malam Natal, apa yang membuatmu senang? Kalung itu dia masih menyukaiku, kata Takemichi. Dia 26 tahun, jadi sudah pasti punya pacar juga. Lalu Takemichi mengingat masa lalunya pada saat dia diputuskan oleh Hina. Lagi pula, aku hanyalah mantan pacarnya yang dia campakkan 12 tahun lalu. Oh, sungguh, jadi ini tempat yang cukup penting, kata Takemichi. Aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang.
Ini tempat di mana dia mencapakanku malam Natal itu. Aku tidak mendengarkannya, kata Takemichi. Jadi sungguh ada orang yang mencapakanmu, Hina? Apa yang kukatakan ya Tuhan, sungguh bodoh, kata Takemichi. Bahkan sampai sekarang aku tidak mengerti mengapa dia mencapakanku. Lalu Hina menangis. Katakan, mengapa kau melakukannya, Takemichi? Hah? Tidak mungkin. Orang yang kusuka, orang yang tidak bisa kulupakan, kata Takemichi. Tunggu, aku harus pergi ke toilet. Lalu Takemichi pergi ke toilet. Hah? Apa? Di masa ini, akulah yang mencapakan Hina. Aku adalah orang yang mencapakannya. Aku tidak melupakannya sampai sekarang. Jadi saat ini dia sungguh menyukaiku, kata Takemichi. Itu tidak mungkin. Tapi ragu-ragu tidak akan membantu apapun, kata Takemichi. Lalu ia membasuh mukanya dengan air. Aku harus berubah. Aku harus mengungkapkannya pada Hina. Wajar jika kalau aku tidak melakukan hal dengan baik. Sekarang kesempatanku untuk merubah diriku sendiri. Lalu ia bertemu dengan seseorang. Dia tidak dalam mobil, kata orang tersebut. Melelahkan. Dia bicara sendiri, orang aneh, kata Takemichi. Kupikir aku bisa menyelesaikan ini. Lalu ia baru mengingat bahwa itu adalah Hanma. Tapi aku secara sementara mengendalikan Mobius sekarang. Namaku Hanma. Lalu Takemichi mengingat bahwa itu adalah Hanma. Aku punya firasat buruk, kata Takemichi. Dia tidak dalam mobil. Mobil, kata Takemichi. Lalu di situ ada Hina di dalam mobil. Aku telah mengumpulkan semua keberanianku, kata Hina. Lalu dari belakang ada sebuah mobil besar yang ingin menghantamnya. Lalu Takemichi melihat Hina. Hina! Lalu mobil tersebut menabrak Hina. Apakah Hina mati atau masih hidup? Kita akan lanjut ke spoiler episode 12. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.